Terlalu terlalu banyak nih yang kebuka nih. Ya, teman-teman, apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan nih? Kelihatan nggak? Coba di komen. Jelas, 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 jelas. Kelihatan, kelihatan, kelihatan ya. Kelihatan ya, PPT-nya dan ini sudah. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi Vikon ketiga ini. Kita belajar tentang bagaimana caranya mengembangkan hipotesis. Kalau pada kuantitatif, berarti kan hipotesis. Kalau pada penelitian yang kualitatif, teman-teman nanti akan menciptakan preposisi dan juga fokus penelitian, ya. Nah, kita mulai dari kita mulai dari fenomena ya, fenomena yang terjadi. Nah, sebenarnya ya, kamu bisa meneliti apapun itu. Nggak mesti harus isu-isu yang konvensional tentang kamu orang SDM, kamu akan mencari variabel seperti itu. Apapun itu bisa dijadikan objek penelitian. Apapun itu sebenarnya bisa dijadikan skripsi, teman-teman. Ya, contoh nih, Bu Silvana mau challenge ya, termasuk Bu Silvana juga. Bu Silvana tuh mau men-challenge diri sendiri, mau coba mulai sekarang mau memotret penelitian-penelitian yang memang update dan relevan dalam kasus kita sehari-hari gitu ya. Ya, terus kemudian kan kita lihat bisa lihat dari mana lah eh, dari berita-berita yang sedang terjadi kan seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman tuh nggak usah bingung gitu ya untuk memulai skripsi gitu kan. Sebenarnya teman-teman bisa lihat dari eh, berita-berita yang sedang tren di media massa gitu kan. Nah, contoh nih ya, misalnya nih kita pengen neliti yang pertama fenomena quieting gitu. White quieting gitu kan. White quieting itu diam-diam berhenti gitu kan ya. Maksudnya apa sih gitu kan? Adalah fenomena di mana banyak anak-anak muda ya, karyawan muda itu bekerjanya tuh cuma sekedar job desk-nya doang. Gak punya inisiatif gitu. Kerjanya job desk-nya doang. Itu yang disebut dengan quiet quieting gitu ya. Quiet quitting gitu. Quiet quitting gitu kan. Gitu. Nah, kalau dalam fenomena ada fenomena begini, kita jadi kepikiran bagaimana sih ya, bagaimana nih ya, dari sisi SDM ya, misalnya teman-teman lihat ya, bagaimana nih ya makna loyalitas kerja di kalangan karyawan Gen Z gitu, kira-kira seperti apa gitu kan? Ini bisa jadi objek penelitian baru nih, gitu kan, menarik kan? Gitu. Jadi jangan penelitian yang sifatnya itu-itu aja kan. Coba teman-teman gali dari berita-berita yang sudah ada. Coba nih ada yang ngechat nih. Iya, ya off cam. Oke, oke, thank you. Gak apa-apa, off cam juga boleh sih, gak apa-apa. Teman-teman, yang penting teman-teman tinggalkan jejak-jejak teman-teman di chat ya. Kemudian juga yang lagi santer ya, santer terjadi itu adalah fenomena dari ribuan CPNS itu mundur, gitu kan. Mundur ya kan, dimana kita tahu ya orang-orang zaman dulu nih, zaman sekarang tuh CPNS adalah pekerjaan yang sangat ideal, jadi mantu mantu idaman gitu ya, mantu idaman adalah mantu yang PNS katanya gitu. Ya gitu ya. Nah, sekarang nih zaman sekarang ini banyak nih anak-anak muda katanya sampai ribuan ini mundur gitu, udah keterima CPNS, udah enak-enak gitu, udah siap untuk diangkat tapi dia mundur gitu. Atau ya teman-teman dari sisi keuangan nih teman-teman ya, gitu. Teman-teman yang manajemen keuangan gitu kan, kemunculan dari penggunaan pay letter gitu ya di kalangan Gen Z gitu kan semakin tinggi. Ya, pay letter itu kan utang sebenarnya teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman mikir nih gitu. Wah, pikiran nih gitu. Apa sih sebenarnya kira-kira bagaimana sih? Kan ini anak-anak muda, anak-anak yang sekolahnya tinggi gitu kan ya. Di perkotaan gitu kan. Mestinya literasi keuangan tuh bagus gitu. Ya kan? Karena kita terdidik ya. Misalnya kita sebentar. Iya, kita terdidik gitu ya, nih ya, terdidik gitu kan ya di kota gitu, tapi kok konsumtif banget gitu. Nah,
Dari sini teman-teman gitu kan. Setelah teman-teman punya fokus penelitian, ya, teman-teman baru nanti teman-teman bisa menyusun suatu preposisi. Kalau preposisi berarti untuk yang penelitian kualitatif atau hipotesis untuk penelitian yang kuantitatif. Gitu. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa jadikan nih sebagai titik awal ya untuk menentukan yang namanya fokus penelitian begitu. Nah, misal teman-teman nih ya, teman-teman ingin meneliti secara kualitatif ya fenomena pertama nih, fenomena quitting gitu kan. Misalnya teman-teman mengasumsikan gitu suatu preposisi bahwa quitting itu merupakan suatu proses bentuk yang suatu protes diam gitu kan. Ternyata quitting itu terjadi karena adanya suatu budaya kerja yang tidak memberikan ruang kesempatan gitu, ruang keseimbangan gitu untuk hidup gitu. Nah, ada asap, ada api segala sesuatu ya teman-teman gitu. Itu juga terjadi gitu. Nah, kita bisa mengajukan itu. Bisa jadi nih gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Quitting itu terjadi karena adanya suatu protes dalam bentuk diam. Jadi teman-teman bukan saya nggak contohin teman-teman yang lain ya di tempat sebelah gitu. Itu suatu bentuk proses diam terhadap budaya kerja. Ternyata sudah terjadi budaya kerja yang tidak memberikan keseimbangan hidup gitu. Maksudnya terlalu terlalu wes hektik gitu kerjanya gitu, nggak ada waktu istirahat gitu, tidak ada pengertian gitu. Itu. Nah, itu teman-teman kalau misalnya teman-teman membidik penelitian pertama nih bisa jadi preposisi sehingga dari situ teman-teman sudah ketemu nih. Oh gitu. Oh berarti kita coba ya, kita akan teliti ya kan. Fokusnya ke situ. Jadi fokus kita ingin melihat apakah ini eh, suatu protes terhadap budaya kerja yang kita cek nanti budaya kerjanya seperti apa kan gitu. Atau teman-teman kalau bicara mengenai ini nih ya berita ketiga nih berita tentang pay letter nih ya. Berita pay letter itu anggap misalnya teman-teman melakukan penelitian secara kuantitatif ya kuantitatif teman-teman lakukan penyebaran kuesioner mungkin katakan seperti itu ya itu kan kuantitatif walaupun datanya primer ya muncul suatu hipotesis bahwasanya gaya hidup konsumtif ini berpengaruh positif ya terhadap penggunaan pay later di kalangan mahasiswa gitu, gitu ya. Jadi jadi fokus penelitian itu ibaratnya anak panahnya gitu, anak panahnya itu kan. Nah, sedangkan preposisi dan hipotesis adalah upaya kita untuk memahami atau menguji apa bagaimana agar supaya anak panah itu tepat sasaran. Nah, itu semacam pembukaan saya ya. Pembukaan saya, Jin Bu, di seperti ini apakah bisa membuat riset atau membuat questionnaire masalah itu? Iya, Li. Nanti Li ya. Nanti aku jelasin dulu ya. Oke. Nah, hipotesis itu adalah suatu pernyataan sementara ya mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji secara empiris. Berarti harus ada data pendukung itu. Atau preposisi ya, kalau preposisi adalah dugaan awal atau asumsi konseptual terhadap suatu fenomena yang digunakan untuk memandu eksplorasi ya dalam suatu penelitian. Dua hal ini bisa ada ketika teman-teman sudah melakukan tinjauan literatur. Nonsen kalau teman-teman cuma sekedar tebak-tebak menyampaikan apa istilahnya, "Oh, pokoknya saya duga aja begitu nggak bisa. Teman-teman harus punya landasan. Landasannya adalah dari studi literatur yang teman-teman kumpulkan kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar mengumpulkan studi literatur yang nantinya studi literatur kita akan buatkan dalam matriks penelitian sehingga teman-teman akan punya yang namanya panduan ya, panduan untuk guidance dari awal sampai akhir. Apa? Tinjauan penelitian apa matrik penelitian itu akan dipakai di awal ketika penentuan hipotesis, mencari gap gitu kan. Ya kan? Anda kan belum novelty ya, mencari gap bisa dari itu. Terus kemudian juga nanti bisa menganalisisnya.
gitu. Bisa dipakai untuk menganalisis. Jadi sangat penting. Jadi teman-teman yang bimbingan saya itu saya wajibkan untuk yang kuantitatif itu sekitar 25, yang kualitatif itu harus lebih dari 40. Kenapa kualitatif itu banyak? Karena memang base-nya kan teori base. Gitu. Jadi teman-teman yang kualitatif ya itu harus banyak, harus harus kumpulin banyak ya. Dan saya tuh teman-teman ya ada nih kali bimbingan saya tidak akan mengkonsultasi sebelum matrik penelitian itu sudah terkumpul ya, jadi wajib wajib kalau buat saya ya dengan bimbingan saya. Nah, hari ini saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk mensitasi dengan menggunakan Mendeley, dan teman-teman bisa menjaring, mengumpulkan penelitian-penelitian dengan menggunakan software namanya Publish or Perish. Nah, teman-teman kemarin kan sudah saya share di grup ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, ada grup manajemen penelitian, metode penelitian manajemen di kelas berapa kayak dua kelas nih yang belum bikin grup gitu. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa share. Saya udah kasih nomor telepon saya kemarin kan. Silakan bikin share dulu, bikin grup dulu, nanti saya share-share. Ya. Nah, jadi mungkin merasa saya belum bikin grup, kemarin mungkin lupa ya, lupa bikin grup. Jadi silakan nanti kok bikin grup aja. Riset keuangan digital juga boleh bikin grup. Karena kan kadang saya bisa share-share lebih nyaman pakai menggunakan PA gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri hipotesis dan preposisi. Apa bedanya teman-teman saling kualitatif sama kuantitatif? Bedanya adalah hipotesis itu didasarkan pada teori ya atau penelitian terdahulu. Kemudian harus diuji dengan statistik ya. Nah, gitu. Contoh, nah ini hipotesis kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Ini udah template ya, bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk dia kuantitatif. Tapi kalau preposisi itu tidak dimaksudkan untuk diuji secara saintifik ya, karena dia kualitatif gitu. Dia bersifat eksploratif. Jadi kita harus explore, observe, kita selesaikan gitu kan. Kemudian dia menjadi dasar untuk wawancara atau observasi. Contoh, pemimpin perempuan di sektor UMKM cenderung menerapkan gaya kepemimpinan partisipasi. Itu udah kelihatan banget preposisi. Ya, bisa membedakan ya teman-teman. Coba di-chat dulu teman-teman. Bisa, coba chat bisa atau tidak bisa. Chat bisa membedakan antara hipotesis dan preposisi, beda, beda ya. Jadi kalau bentuk dari hipotesis nih seperti ini. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan itu juga salah satu contoh dari hipotesis. Tapi preposisi ini bentuknya udah kelihatan, dia lebih lebih preposisi atau eh, bentuk-bentuk preposisi kualitatif, dia lebih ke freestyle, lebih lebih ini. Tolong jangan coret-coret ya, jangan coret-coret, ya jangan coret-coret ini, yang coret-coret jangan, 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 jangan coret-coret. Mm-mm. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan dua tools ini, teman-teman yang skripsi, ini semua kan pada pagi skripsi hari ini, monggo teman-teman boleh nih kasih linknya nggak apa-apa sama teman-teman yang lain yang mungkin nggak belajar sama saya. Hari ini kita akan coba menggunakan dua software yaitu Publish Preparis dan juga Mendeley, teman-teman. Ya. Jadi izin untuk kali ini ya teman mahasiswa yang MPM dan riset keuangan belum untuk prakteknya ya. Saya baru ngajarin aja. Nah, untuk prakteknya kamu sendiri boleh kamu ulang di rumah sendiri. Nah, untuk prakteknya itu ada di pertemuan berapa ya? Kayaknya setelah UTS. Nanti saya memang tugaskan untuk mencari Publish or Perish sama Mendeley. Untuk sekarang kamu memperhatikan saya aja dulu. Ya. Nah, Publish or Perish itu apa, Bu? Publish or Perish itu adalah suatu program untuk mencari jurnal-jurnal dengan citasi tinggi. Karena dia itu bisa memberikan informasi citasinya berapa, gitu. Terus kemudian Mendeley adalah untuk reference. Nah, teman-teman mulai ya. Saya mulai saya mulai akan coba menggunakan mana tuh? Eh, Ntar dulu. Ternyata belum 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 dulu. Ntar habis ini jelasin ini dulu. Ntar dulu, sabar. Nah, ini macam-macam kutipan, teman-teman. Ada beberapa macam kutipan yang teman-teman harus ketahui, ya.
Yang pertama adalah APA style ya, American Psychological Association. Nah, ini adalah sebenarnya miliknya kita gitu ya. APA itu ya. Itu. Jadi dia bentuknya kayak gini. Sering lihat kan APA. Nah, gitu ya, di bentuknya APA. Nah, gitu kan. Kalau dua penulis, Kotler and Keller gitu kan. Tiga penulis biasanya sudah pakai at all, ya. Nah, kalau dia posisinya masuk ke dalam tulisan begini, teman-teman. Kalau posisinya dia itu di belakang sebagai daftar pustaka, nanti digabungkan. Digunakan Mendeley aja nanti. Yang kedua, IEEE. Nah, ini adalah yang kita gunakan di Unsia ya, walaupun kita orang manajemen, tapi kita menggunakan IEEE, gitu ya. Ikuti saja. Institute of Electrical and Electronic Engineers gitu. Digunakan dalam ilmu teknik, komputer, teknologi dan sistem informasi. Cirinya apa? Di Unsia kita menggunakan kurung siku, teman-teman. Bentuk seperti ini. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat antara IPA dengan IEE ada kelebihan dan kekurangan. Kalau sebagai kita nih, saya sebagai mahasiswa, saya lebih suka IEE. Kenapa IEE? Karena saya nggak perlu mengurutkan, saya ketemu referensi yang cocok sama saya, langsung saya susun. Itu urutan satu, dua, tiga. Udah. Nggak perlu saya urutkan dari reject alphabetical gitu. Seperti APA, APA gitu kan. Tapi kalau sebagai saya reviewer gitu, ya supaya saya reviewer, saya lebih senang APA. Saya kenapa? Saya bisa lihat nih jurnalnya dari mana, tahun berapa. Nggak mesti ke belakang-belakang, nggak mesti putar-putar lihat daftar pustaka di belakang, begitu. Ya ada positif pada negatifnya, ya. Ada juga MLA. MLA itu teman-teman, dia itu biasanya di teman-teman sastra sama budaya gitu kan. Dia itu mirip APA, tapi dia nggak mencantumkan tahun gitu ya. Nah, seperti ini. Outlier 23. Berarti dari dari apa namanya? Dari eh, penulisnya si Kotler di halaman 23 teman-teman, gitu ya. Nah, tapi di daftar pustakanya persis seperti APA gitu ya. Terus kemudian si Kegel Style. Si Kegel Style itu pun juga mirip APA, teman-teman. Dia mirip APA. Nah, apa bedanya? Dia punya dia punya footnote. Nah, dia pakai catatan kaki. Kadang kan ada ya teman-teman ngelihat yang pakai catatan kaki. Itu berarti dia pakai si Kegel Style. Gitu ya, teman-teman. Kemudian juga Harvard Style. Harvard Style itu mirip APA, tapi bedanya format daftar pustakanya agak sedikit berbeda nih, teman-teman. Ya, nanti lihat bedanya sama yang APA. Kemudian Vancouver. Vancouver itu mirip seperti IEE. Dia menggunakan kurung siku, tetapi ya di daftar pustaka terakhir urutan kemunculannya agak sedikit berbeda. Tuh tahunnya di belakang, ya begitu. Nah, sekarang kita praktek teman-teman. Kita praktek. Sekarang di sini kita coba untuk menyusun atau membuat landasan teori untuk manajemen pemasaran, ya manajemen pemasaran. Langkah yang pertama adalah menentukan topik dan variabel penelitian. Nah, topiknya apa? Contoh misalnya pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Kelihatan kan variabelnya mana? Berarti variabelnya kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian teman-teman gunakan publish or perish. Repeat. Nah, dah. Saya stop share. Oke, teman-teman ini ya. Saya buka publish or perish. Teman-teman kemarin kan saya kasih satu satu link drive ya. Satu link drive. Itu silakan teman-teman sudah banyak software yang kalian bisa gunakan termasuk software statistik ya. Ada eViews, Tata gitu kan. Nah, ini bentuknya. Nih, kelihatan kan bentuknya H. Publish or perish yang seri 8. Saya klik 2 kali. No. Oke, teman-teman, saya mau lihat chat dulu. Teman-teman, sudah kelihatan publish or perish? Kalian ketiknya POP. Coba, kalau kelihatan POP, ketik POP. POP. Nah, udah kelihatan. Nah, POP. Dah. Nah, sekarang teman-teman, kamu lihat ini adalah POP. POP ini lebih lebih enak kalau saya menurut saya ya daripada cuma lihat di Google Scholar gitu. Ya, teman-teman. Dan ini dia tuh punya
sumber referensinya dari macam-macam. Kalau teman-teman pengen yang lebih canggih lagi, Scopus nih teman-teman klik. Tapi teman-teman harus berlangganan dulu Scopus. Kita gunakan yang gratis saja Google Scholar ya. Nah tadi nih di sini Vicon ini kan yang menggunakan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan ya teman-teman. Kita copy dulu. Keyword aja teman-teman dah tuh. Ya, POP kan? Lihat POP kan? Terus teman-teman search. Teman-teman search. Dah, sudah, teman-teman sudah search. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah apa hasil dari penelusuran dengan menggunakan POP. Teman-teman bisa lihat di sini berapa yang disitasi nih, 99 kali. Ya, ada per year-nya, ranking berapa, author-nya, title-nya apa, kemudian year-nya, tahunnya. Ini bisa di sorting, sorting paling rendah, tahun paling terakhir, sama tahun paling dulu, ya kan? Ini publikasinya kemana, nama publishernya, ya kan? Gitu. Bisa di-download, Bu, tergantung jurnalnya. Nah, sekarang teman-teman, ya, teman-teman sekarang coba belajar untuk memasukkan ke dalam tabel, ya, tabel penelitian. Nah, di sini kan kita kualitas layanan dan kualitas pelanggan. Cari yang ada kualitas. Nah, kualitas layanan ada, kepuasan pelanggan ada. Ini kamu kamu klik boleh. Aku kemarin udah ngeklik, jadi aku cari yang lain. Kualitas layanan sama kepuasan pelanggan ini juga udah. Ini kualitas layanan, ini kepuasan pelanggan ada nih. Ya, ini. Saya klik 2 kali, klik klik. Gitu kan. Klik klik. Nah, masuk nih. Ini jurnalnya teman-teman. Ya. Nah, terus eh tolong dong di chat chat terakhir. Jurnal. Kalau kelihatan jurnal, jurnal. Coba. Jurnal, ketik jurnal. Lagi jurnal nggak? Jurnal. Nah, ada. Nih, ini jurnalnya teman-teman. Terus teman-teman masuk ke sini. PDF tuh. Nah, PDF di-download nih. Download jurnal. Tolong Raihan Sultan nggak usah pakai begini-begini dong. Nah, udah. Anak kecil. Nah, terus. Nah, udah ke download ya teman-teman. Nah, terus teman-teman copy 2 kali. Nah, tolong teman-teman ketik kalau ngelihat Steam, ketik Steam, STIM, STIM. Coba aku mau lihat, takutnya masih yang lama. STIM, STIM. Nah, udah selesai, udah selesai. Kemudian teman-teman save, save, save. Masukin ke dalam satu folder baru. Coba teman-teman chat, dah ya kan, biar aku ngerti. Folder, ketik folder, coba. Lihat folder aku nggak? Lihat folder nggak aku? Folder dah. Aku nyimpen dalam folder namanya folder jurnal, teman-teman. Ya, teman-teman save. Hmm, save. Nah, kalau udah save, teman-teman, ya, kalau udah save, teman-teman balik ke jurnal. Yang tadi teman-teman simpen, jurnal. Oh. Nah, ini, ya, di folder ya. Nih, nama jurnalnya ini, teman-teman. Nah, saya, ya, membuat jurnal itu sistematis. Kenapa? Kita bisa jadi penelitian itu lanjut. Jadi siapa tahu kepake lagi, teman-teman. Jadi, teman-teman, bikin formatnya tahun, judul, judul, dan kemudian penulis, ya. Oke. Nah, caranya apa? Caranya teman-teman balik lagi ke Publish or Perish. Ini teman-teman copy, klik kanan, kemudian teman-teman copy result, dan teman-teman copy APA reference. Ya, kecepatan nggak aku? Nah, teman-teman buka, buka, buka blank dokumen di Word. Coba ketik Word dulu. Ada nggak? Udah kelihatan Word nggak? Word, Word, Word. Coba Word, dah Word. Copy nih APA-nya. Oh, ya. Terus kemudian susun teman-teman. Nah, copy 2 kali. Nah, saya tulis tahunnya 2024 underscore. Tarik sini. Nah, terus kemudian saya underscore. Nah, saya cukup saya gunakan ini teman-teman sebagai nama. Ini 2024 tidak pakai lagi. Sebagai nama filenya. Saya copy, masuk saya ke folder. Terus kemudian saya klik kanan, saya replace. Oke, selesai. Nah, gitu.
Ternyata udah ya, udah pernah ya. Oh, udah pernah. Sama ya, makanya dia dua. Nah, ini saya hapus satu biar nggak double-double. Nah, tuh. Sekarang saya balik lagi pada bits of Reski kan banyak banget kan. Kumpulkan dong. Hipotesis 25, preposisi kurang dari 40, lebih dari 40. Hipotesis nggak perlu banyak-banyak, nggak apa-apa. Kuantitatif ya. Tapi saya dulu, kamu tahu nggak dulu saya disertasi berapa? Hmm. Saya 1.000 loh. Saya 1.000. 1.000 gitu. Itulah ya, sebentar minum dulu ya. Saya 1.000 loh teman-teman. Itulah ya. Teman-teman cukup kalau di nilai saya 25 sama 40. Ya. Nah, caranya nggak sulit kok. Gini caranya. Ya, yang namanya belajar memang harus harus ini, harus mau menderita. Tapi nggak semenderita kami dulu ya. Sudah ada ini semua. Nih, tinggal ada kopi. Kami dulu kayak gini manual ya. Hmm, masukin apa reference. Masukin ke Word. Nah, eh, salah. Harusnya copy dulu ya. Maaf. Saya copy dulu. Klik, ya kan? Nah, boleh, Kamdan. Apa? Nah, nih. Nah, ini kan sebenarnya gini loh teman-teman. Itu kan tergantung itu kita masing-masing ya. Ini ibaratnya kayak kita itu ngerawat kamar kita gitu kan. Sukanya detail, sukanya teliti. Atau kalau misalnya mau cara kalian sendiri ya nggak apa-apa. Ini kan saya ngajarin cara saya. Jadi masing-masing dosen juga akan berbeda nanti. Nah, udah lihat jurnalnya ya. Kan di jurnalnya bisa di copy. Teman-teman save. Kok print? Masya Allah. Cancel. Teman-teman save. Open, download. Oh, download dulu teman-teman. Ada nggak save-nya? Coba. Download dulu. Berarti belum ke download ini. Download dulu teman-teman. Download. Nah, download. Habis download, teman-teman save. Save ke jurnal nih. Dia kan masih begini nih. Ah, masih nggak rapi. Tunggu, baca satu-satu. Mabu of camp ya. Oke. Nah, ini teman-teman copy. Terus kemudian apa ya? Copy result. Copy result, kemudian apa reference-nya masuk. Masuk ke Word. Gitu terus, kayak gitu terus. Kumpulkan aja. Nah, Solika. Oh, Solika udah tadi ya. Udah, ya kan? Berarti 2023. Nah, nih. Tuh. Cukup ini. Tuh. Oke, tuh. Nah, Anda copy. Masukin ke folder. Mana folder tadi? Nah, ini. Kan ini ya, teman-teman ya. Jurnal folder ya. Klik kanan. Nah, jadi kan rapi tuh. Oh, kan gitu. Terus teman-teman kali masukin. Terus saya bikin 5 ya. Saya bikin 5 nih. Bikin 5. Nih, kualitas layanan sama kepuasan pelanggan. Pas banget. Ya kan, kita klik lagi 2 kali. Klik-klik. Nah, kita klik-klik 2 kali. Klik-klik. Iya, nanti bisa. Iya, Cintami. Mana lagi tuh? Nah, nih. Nah, nih, teman-teman. Ini bisa nggak di-download? Nah, lihat. Bisa nggak? Oh, ada. Kadang ada yang nggak bisa di-download. Nah, udah. Kemudian, teman-teman download. Nah, masukinlah ini ke ke sini. Ke sini lagi tuh. Balik lagi ke sininya, klik kanan, kemudian copy result, kemudian API preference, masuk, balik lagi ke Word, lakukan terus. Oh, ya kan? Terus teman-teman lakukan ini. Jadi tahun dulu di depan ya, tahun. Susunnya tuh harus gitu. Rapi nanti teman-teman. Ini, terus kemudian review. Nah, nih. Ini nggak usah pakai ini. Cukup kalau mau ngasih nama, nah, namanya saja, terus gini. Terus teman-teman copy, copy, masukin ke folder. Nah, mana foldernya saya? Nah, ini. Klik kanan. Nah, udah selesai tuh. Satu lagi ya, saya kan janjinya 5 ya. Saya cari yang tidak ada jurnalnya, coba. Yang dia nggak ngasih. Ada yang nggak ngasih nih.
Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kualitas layanan, quality service, quality service, services. Kepuasan pelayanan, kepuasan apa ya? Saya nggak variabel. Pelayanan, service, services, kualitas pelayanan apa ya namanya? Kualitas pelayanan bahasa Inggrisnya apa tuh? Kualitas pelayanan. Coba kita pakai bahasa Inggris coba ya. Pakai bahasa Inggris. Eh, apa-apa? Kualitas pelayanan apa bahasa Inggrisnya? Apa ya kualitas pelayanan? Coba, wes. Service quality. Kualitas pelayanan. Oh, service quality ya udah, wes. Ikut aja, wes. Service quality ini ini variabelnya teman-teman pemasaran ya. Coba wes, coba kita cari quality. Service quality, quality service mah sama aja, podo wae. Tar, 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 tar. Apa nih? Tunggu. Apa nih namanya nih? Service quality, quality of service. Apa ya? Namanya quality of service. Serve expected terus kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Bahasa Inggrisnya kualitas pelanggan. Customer quality. Apa toh? Apa? Coba nih. Kalau customer satisfaction. Ya wes. Customer satisfaction. Ayo teman-teman yang pemasaran. Nah, yuk kita search ya. Katakanlah kita pakai bahasa Inggris deh. Aku cari yang nggak ada. Mm-mm. Mana. Nggak mau dia, nggak mau. Pusing dia. Karena saya sering pakai. Nah, tuh. Nah, ini udah. Mau dia, mau. Coba lihat, service quality customer satisfaction. Ada kan? Kita klik ya. Nah, cuman saya mau ngajarin yang tidak ada PDF, yang tidak ada PDF. Nih, yang ini nih. Jurnal IPB. Nah, jurnal IPB biasanya nggak mau ngasih. Nih, ada service quality, ada customer satisfaction. Klik 2 kali. Biasanya dia nggak mau ngasih. Dia close biasanya. Nah, saya mau ngajarin yang close. Close kan? Close nggak? Close kan? Download. Bisa download ini. Ntar. Kalau dia bisa download, nah ini kan nggak bisa nih teman-teman. Dia kan nggak bisa nih, ya kan? Ini nggak bisa toh. Biasanya dia nggak mau. Nah, teman-teman, ya, kalau mengenai masalah ini kan kita balik lagi ke sini, namain ya. Ini kita mau pakai nih. Kita mau pakai nih ceritanya. Teman-teman copy, kemudian IPA reference-nya copy lagi, masukin ke sini, simpen dulu. Nah, IPA reference itu kita pakai. Nah, kan gitu. Ya kan? Terus kemudian urus dia posisinya ini di depan. Oke. Oke, terus kemudian ini oke. Oke. Kemudian kita nah ini ya, ini dia nih. Nah, si apa namanya si jurnal, mana si jurnal? Nih, tunggu. Si jurnalnya tadi. Nah, si jurnalnya ini, tadi jurnalnya di mana ya? Di sini. Tunggu, jurnalku mana tadi? Tunggu. Jurnalnya hilang ya? Jurnalnya mana tadi? Ini ya. Jurnalnya teman-teman copy, teman-teman larikan, loh, muter-muter kan? Nah, begitulah. Coba teman-teman silakan Scholar Google. Teman-teman tulis Google, coba Google, posisi Google coba. Google. Iya. Google. Nah, teman-teman copy sini. Pas, no. Ya. Udah kan? Kita ini. Nah, kalau sudah teman-teman, nanti teman-teman copy list-nya ya. Teman-teman copy list-nya. List-nya di copy. List, mana list. Save-nya list. Save, klik save. Nah, tunggu. List. Tunggu. Sites, Rehman. Klik Rehman. Nah, klik Rehman. Nah, nanti dia nih ada di sini teman-teman tuh. Nah, ini kalau yang nggak ada ya. Tapi teman-teman pakai yang ada aja. Karena nanti kita mau ini ada di download saya. Nah, intinya gitu. Copy Rehman-nya. Nah, udah deh. Nah, udah ya. Sampai di sini
Sampai di sini pertanyaan nanti. Nah, pertanyaan nanti. Sampai di sini teman-teman. Nih, let's say si kualitatif bikin 40, si kuanti bikin 25. Teman-teman lari ke sini. Teman-teman lari ke sini. Nih, PPT ya. PPT kan? Lihat PPT kan? Lihat PPT nggak? PPT, coba ketik PPT. PPT, ketik PPT. Ah, PPT. Ah, dah, stop. Dah, saya udah tahu kamu di PPT. Nah, nanti teman-teman lakukan ini, teman-teman. Ya, bikin matrik penelitian terdahulu. Ya, bikin nomor, nama penelitian, judul penelitiannya, variabel-variabel yang mau diteliti apa sih? Ya kan? Nah, ini saya pakai yang jangan keuangan dulu deh. Yang riset keuangan nanti kita kumpul lagi ya. Jadi jangan keluar dulu. Penny Sulis tolong ya, nggak coret-coret loh. Jangan coret-coret. Mana tadi tuh? Oh ini dia. Nah ini, nih. Struktur modal lagi. Tuh, tuh, jangan tunggu, tunggu. Ini struktur modal ya? Nggak apa-apa deh. Ah ya, nih loyalitas nih. Nah, loyalitas nih. Nih kayak gini teman-teman ya. Nah ini untuk preposisi. Saya pakai yang preposisi dulu ya, apa preposisi. Nah, ini teman-teman nih, ya. Nih, bikin begini. Nama peneliti, judul peneliti, metodenya kalau dia kualitatif jangan nulisnya kualitatif. Kualitatifnya pakai apa? Wawancara atau fenomenologi. Kan macam-macam ya kualitatif itu. Kemudian temuannya apa? Nah, yang paling penting ini. Kan pasti kan teman-teman nanti akan ketemu preposisinya di dalam penelitian tersebut. Kalau malas baca, teman-teman tinggal Control Find, Control F, cari preposisi. Atau teman-teman masukin bab 4 aja deh. Kelihatan pasti ada preposisi di situ. Bab 4 pasti ada preposisi, ada hipotesis. Jam ke situ. Ya. Kalau di abstrak nggak bakal ketemu. Abstrak tuh teman-teman di temuan utama. Nih, kata abstrak kan ada temuan utamanya. Nah, itu lihat abstrak aja. Jadi nggak usah sebenarnya banyak semua dibaca. Tapi kalau teman-teman suka membaca silakan. Tapi kalau saya tipikal orang yang dah fokus ngambil jurnalnya hanya untuk bagian-bagian yang mendukung penelitian saya. Karena apa? Konsepnya kan di otak saya. Saya melihat fenomena. Saya ingin mendukung fenomena tersebut dengan menggunakan penelitian-penelitian yang ada gitu loh. Nah itu. Nih proposisinya. Ternyata karyawan milenial akan loyal jika merasakan pertumbuhan dan makna kerja. Ini dari mana? Dari penelitiannya si Ardiani. Nah, kemudian di penelitian ini dia menggunakan variabel yang sama. Ternyata preposisi dia berbeda. Nih, ada kata-kata ini. Ini kalau yang kualitatif seperti itu, teman-teman. Nah, ini nanti akan dijadikan eh, pendukung gitu untuk mendukung preposisi yang kamu tawarkan ataupun juga kamu mengambil preposisi apa berdasarkan ini. Oh, berarti saya pengen lihat bahwasannya di sini oh, berarti saya lihat fenomena bahwasanya loyalitas itu nggak identik kok ternyata dengan masa kerja gitu kan. Nggak identik gitu. Ternyata kontribusi dan apresiasi itu lebih penting daripada durasi kerja seperti itu ya. Seru loh ternyata penelitian kualitatif itu sebenarnya seru gitu kan. Cuman kalian harus telaten ngumpulin jurnalnya gitu ya. Terus contohnya lagi ini SDM ya. Nah, ini SDM ini yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif saya ambilnya keuangan. Saya ambil keuangan. Contoh ini teman-teman keuangan. Jadi ceritanya nih sudah terkumpul nih ya di sini nih katakanlah ya. Nih, saya gunakan cara tadi ya teman-teman. Jadi nggak usah dari awal-awal ya. Nah nih saya ngumpulin nih dapat ini. Topik penelitian saya awalnya ditentukan dari topik penelitian dulu. Topik penelitiannya adalah ini. Pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Berarti variabelnya jelas leverage sama profitabilitas. Ya, masukinlah ke Publish or Perish. Cari, gitu kan. Cari yang 5 tahun terakhir, gitu kan. Baru lakukan lagi seperti tadi, ya mapping. Kumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum ngumpulin jangan ngedolot-dolot gitu. Kamu masukin satu-satu, masukin matrik, mas satu, masuk matrik gitu. Setahu saya akan lebih lebih efisien begitu timbang kumpulin semua habis itu masukin matrik. Ya, terserah kamu sih kembali lagi kan ini kan berdasarkan kebiasaan kan gitu. Kalau saya kebiasaan satu-satu, satu beres, masukin. Saya pahamin dulu sedikit ibaratnya skimming, baca 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 cepat gitu kan.
Cepat. Oh, begini tentang ini penelitiannya udah saya masukin gitu gitu gitu. Nah, tuh ya, ini yang keuangan. Ya, jadi keuangan itu contohnya topiknya tentang pengaruh leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Teman-teman ya, teman-teman mau pengen masukin keywordnya tiga leverage profitabilitas sama manufaktur, it's okay nggak apa-apa. Berarti kan lebih dispesifikkan di perusahaan manufaktur. Tapi kalau enggak, berarti leverage dan profitabilitas di semua perusahaan, semua sektor akan keluar semuanya. Gitu teman-teman ya. Ya, terserah teman-teman pengen pakai database-nya apa. Kalau misalnya yang bagus memang Scopus, ter terreputasi gitu kan. Ya, gitu ya teman-teman yang keuangan ya. Oke. Terus kemudian nih ada lagi nih, coret-coret nih. Jangan coret-coret. Jangan coret-coret. Ya. Oke. Sebelum saya masuk ke Mendeley, monggo kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Mau bertanya nggak? Ini saya mute-nya saya buka. Bertanya dulu. Karena nanti kalau udah ini nanya, nah satu-satu dulu. Paham dulu. Bu, di kan, Bu di kantor Izin karena Bu, sedang apa? Siapa tuh? izin Bu, saya dari. Dedi Alwi. Silakan Dedi Ya. Alwi. Ada ini yang pertama, tadi kan ada diterangkan tabel-tabel terkait preposisi dan seterusnya. Itu apakah kita tampilkan juga di, misalkan kita buat jurnal, kita tampilkan di jurnalnya atau tidak? Eh, Tadi kan ada tabel preposisi. Karena tujuan kita kan cari preposisi dan hipotesis kan. Nah, di tabel matrik itu cantumkan. Karena kita kalau di kuanti nih ya, di kuanti itu kita nanti akan memilih kira-kira hubungan variabel X sama Y itu mau ke arah mana. Misal, tadi ya tentang apa ternyata ya? Kepuasan eh, budaya kerja dengan kepuasan kerja gitu kan. Budaya kerja dengan kepuasan kerja. Ternyata dari 10 penelitian ada yang menyatakan 6 atau 8 itu berhubungan positif. Ya kan? 4 berhubungan negatif lah. Kita mau pengen ngambil yang mana? Gitu. Kalau kita mau ngambil yang positif, karena dasarnya sebagian besar referensi kita menyatakan positif. Gitu. Atau kita mau mengambil yang malah justru yang sedikit. Alasannya apa? Oh, ternyata yang 4 itu fokus di perusahaan, tipe perusahaan yang sama dengan saya perbankan. Walaupun sedikit, tapi perusahaannya sama dengan saya. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi segala sesuatu tuh harus punya dasar. Ngerti? Baik, berarti dimasukkan, intinya dimasukkan di analisa juga diperbolehkan ya Bu ya, terkait tadi tabel-tabel laris tadi, kita analisa juga di skripsi misalkan begitu bisa. Iya, karena kan ketika Baik. nanti kamu menulis di bab hipotesis bab 2 ya, itu kan berdasarkan dari studi literatur yang sudah kamu lakukan. Jadi misalnya menurut Sari, hubungan antara budaya kerja dan kepuasan kerja itu positif. Menurut Ardan, ditopang ataupun didukung oleh penelitian Ardan, penelitian Anton, penelitian Dedi gitu kan. Tetapi berlawanan dengan penelitian Andi, dia menyatakan negatif. Berlawan dengan penelitian Nur. Nah, gitu. Nah, maka dalam penelitian sini, hipotesis penelitiannya adalah ini. Kamu ambil yang sedikit atau yang banyak, terserah kamu. Nah, nanti ketika kamu sudah mengambil data empiris dan kamu sudah memodelkan, ini kuanti lah, katakan kuanti atau yang kuali ya, kamu nanti dapat mungkin ternyata, oh signifikan, tapi arahnya kebalikan. Tadi kan kamu ambil positif, ternyata dengan menggunakan model regresi didapatkan hubungannya negatif. Berarti dia mendukung hipotesis yang sudah kamu kumpulkan tadi. Gitu. Makanya itulah kenapa di awal saya sangat strike sama mahasiswa saya untuk mengumpulkan dulu matrik penelitian. Nggak akan bekerja kita kalau matrik penelitian itu belum ada. Oh ya, Det. Paham, Det? Baik, baik Bu, paham. Terima kasih. Ya, sebelum saya masuk ke Mendeley, silakan bertanya dulu. Izin Bu, Siapa? saya Bu Cintami. Ya, Cintami, silakan, Mbak. Bu, saya mau tanya, gimana Mm-mm. kita nyari tahu kalau jurnal yang kita ambil itu sesuai dengan bidang riset yang sedang kita teliti sekarang, Bu? Wah, itu mudah sekali. Cari aja pakai keywordnya publish or perish.
Iya, Kelihatan. Bu. Iya. Karena kan Bu kalau manajemen keuangan itu kan Bu dia kebanyakan ada di jurnal akuntansi atau Hmm. ekonomi bisnis Hmm. yang kayak kayak gitu Bu. Tadi nggak pure di financial journal gitu ya. Nggak Iya, apa-apa. heeh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Even misalnya nih ya, ternyata ada di jurnal teknik gitu ya. Penelitian kita nih, manajemen, ada di jurnal teknik. Nggak apa-apa. Yang penting indikatornya kan masuk. Begitu ya. Oh, bisa ya Bu kayak Bisa. gitu. Bisa. Asal Oh iya. variabel-variabelnya. Jadi poinnya bukan di mana jurnalnya, variabelnya ada nggak di situ. Variabel sama. Iya, sama Bu. Nah, Iya, oke. makasih Bu. Ya, ada lagi? Apa lagi? Kita masuk mendelay. Udah? Lanjut ya. Next ya. Next. Ada pertanyaan fenomenologi cara kerja nyatanya seperti apa? Di Google tulisannya pendekatan filsafat. Jujur ya, saya tuh ekspertisnya bukan di kualitatif, teman-teman. Saya di kuantitatif. Jadi, yuk baca bareng yuk untuk kualitatif. Karena setahu saya, kalau saya ya, kualitatif saya di keuangan, kami menggunakan systematic literature review. Ya, karena basic saya bukan pure keuangan, saya S1 saya kan matematik ya. Matematik S2 saya statistik PIB. Jadi kualitatif yang saya lakukan, saya juga pernah melakukan penelitian kualitatif, tapi saya menggunakan systematic literature review, mengumpulkan jurnal-jurnal yang ada yang menyokong hipotesis saya. Hanya sekedar itu. Kok gampang, Bu? Nggak gampang-gampang banget sih. Karena jurnalnya banyak. Nggak gampang-gampang banget. Nah, ada lagi orang keuangan, dia kualitatif, tapi dia news, ngitung audit, bikin anggaran. Nah, itu berarti dia lebih ke kebijakan publik dan lain-lain. Tapi karena ekspertis saya itu adalah kuantitatif gitu kan, saya biasanya kembalikan lagi ke mahasiswanya yakin. Nah, karena apa? Yang paling penting adalah mahasiswa itu yakin ini tuh bisa dijalin apa enggak, bukan dari kemauan saya sendiri gitu. Tapi biasanya teman-teman ya, setelah melihat bagaimana jurnal-jurnal itu dikumpulkan, mereka akhirnya memutuskan sendiri kok kemana arahnya. Gitu. Karena kan saya kan sebenarnya fasilitator sifatnya, tidak bisa menentukan, tidak bisa mengarahkan, harus ngikutin seperti saya enggak kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi eh, seperti itu. Jadi saya akan memulai dulu mahasiswa bimbingan saya adalah dengan mengumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya di pertemuan pertama saya. Saya juga mengajarkan bagaimana latar belakang itu. Ini harusnya juga masuk ya di materi kuliah nih. Memulai latar belakang ya. Latar belakang itu kan dimulai dari yang konsepnya deduktif gitu. Dari general dulu baru mengerucut ke khusus begitu. Mahasiswa bimbingan saya udah saya ajarin. Ini kan kuliahnya nggak ada yang materi membuat latar belakang. Itu kembalikan lagi kepada dosen pembimbing masing-masing. Kira-kira gitu Mbak Cintami, ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum kita masuk ke Mendeley. Hmm. Udah, lanjut ya. Ada lagi pertanyaan, tunggu. Satu-satu tunggu, Bu. Tunggu, tunggu. Bu, nanti minta rekodnya, Bu. Iya, rekornya nanti saya. Ada pertanyaan tadi di atas. Bu, sini internet kurang bagus, ntar. Ada pertanyaan nggak di atas? Dan kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya. Chandra Sitinjak, deh, udah boleh. Kan Chandra, monggo. Chandra Sitinjak, nanya dulu. Nanya dulu, Oh, nanya dulu. Terakhir nih Chandra yang ya, nanya nih. ya, selamat siang Bu. Izin Ya, tanya nih, Chandra. misalkan kita kan menggunakan kayak nah dalam Hmm, penelitian ilmu. putus-putus. Ulang Ah, lagi. halo, halo, Mm-mm. ya, udah jelas Bu. Dalam penelitian kan kita menggunakan jurnal tuh, mengambil uh, sekian banyak jurnal. Nah, untuk menguatkan pendapat kita itu kita butuh berapa jurnal begitu, Bu? Demikian. Iya, tadi kan saya udah sampaikan. Jadi mahasiswa saya yang kuantitatif itu 25, ya, 25 jurnal 5 tahun terakhir. Kalau yang kualitatif mahasiswa saya minimal 40. Tuh. Ya, Chandra ya. Oke, Chandra, terjawab ya. Diem aja. Udah. Ya, berarti
kalau di kampus Unsia untuk menguatkan jurnal minimal 25 ya. Tidak, tidak dibikin general atau tergantung dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Oh, siap, Iya. siap. Kenapa? Iya, iya. Ini kan saya cerita bimbingan saya. Ini ada bimbingan saya kan di sini. Karena bagi saya, ya, pengumpulan literatur sebagai dasar penting untuk analisis. Ingat ya, kamu adalah mahasiswa manajemen, bukan mahasiswa statistik. Yang larinya hanya membuktikan data, menganalisis data, bikin modeling. Poin akhir kamu itu adalah bagaimana mengembangkan manajemen, implikasi manajerial. Ya, kamu harus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut kepada kasus apa manajemen kamu, instansi kamu, gitu. Makanya butuh banyak teori, butuh banyak penelitian terdahulu untuk memperkuatnya. Gitu ya, Chandra. Oke, paham? Oke, udah ya. Nah, kita lanjut ya. Baik, teman-teman. Ya. Jadi sekarang kita ini sudah ya. Iya, Chandra. Nah, nah sekarang teman-teman, nah ini dulu deh. Penelitian terdahulu itu fungsinya apa? Penelitian terdahulu itu fungsinya adalah untuk menunjukkan pemahaman terhadap kajian ilmiah yang sudah ada. Kemudian menemukan gap penelitian. Tadi kan Ibu udah jelasin ya. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah kita dalam menyusun kerangka teori dan juga hipotesis ataupun preposisi. Gitu kan? Kemudian yang keempat adalah membantu kita untuk memilih metode atau teknik analisis yang relevan ya. Sekali lagi teman-teman, ketika kamu nanti bisa sudah mengumpulkan banyak, ada beberapa banyak alternatif metode yang bisa kamu pilih. Kalau kuantitatif ternyata penelitian ini, oh Bu, ternyata deskriptif tok gitu kan. Oh Bu, ternyata nih saya lihat ini bisa menggunakan regresi linear sederhana. Oh Bu, ternyata pakai pet analisis atau bisa menggunakan smart PLS atau dia menggunakan AMOS ya atau menggunakan structural equation modeling atau gunain ANOVA gitu kan banyak banyak metode gitu. Di- Pisau ukur pisau bedahnya itu apa alat senjatanya macam-macam. Buat kamu ngebunuh ngebunuh sesuatu banyak cara kan untuk buat membunuh gitu. Kok kasar banget kalimatnya membunuh. Ya pokoknya gitu. Ya kan pisau bisa pakai pisau, bisa pakai apa namanya? Kampak, bisa pakai bambu runcing gitu. Kan banyak gitu kan. Seperti itu. Nah, itu. Terus kemudian mempercepat penulisan bab 2. Iya, ya of course lah, pasti. Jadi makanya poinnya sebenarnya materi kamu udah jadi apa belum gitu. Makanya saya memberikan kesempatan konsultasi dan saya akan menganalisis bimbingan saya setelah mahasiswa saya tidak hanya sekedar mengumpulkan bab satu, tapi dia harus mengumpulkan materi penelitian karena dari situlah yang nanti dia akan kerja berdasarkan penelitian itu gitu. Ya, makanya teman-teman nih mungkin belum bukan bimbingan saya, mungkin dari sekarang silakan teman-teman menerapkan ini gitu kan. Menerapkan materi penelitian ini gitu kan. Dan pastinya juga untuk memastikan relevansi dan kebaruan dari penelitian. Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya namanya penelitian kan harus punya novelty di situ, tapi it's okay gitu. Novelty-nya yang sederhana aja juga nggak apa-apa. Misalnya let's say gitu, teman-teman melihat ternyata sektornya teman-teman ini misalnya teman-teman misalnya ingin meneliti tentang penggunaan cryptocurrency di Indonesia gitu kan. Ini ternyata nggak ada loh yang neliti di Indonesia. Ah, nggak ada, belum ada yang neliti di Indonesia. Kan itu artinya teman-teman sudah menemukan gap tertentu, novelty tertentu, kebaruannya teman-teman ada gitu. Makanya makanya manfaatnya banyak banget dengan kita membuat suatu materi penelitian itu. Nah, sekarang teman-teman saya akan mengajarkan bagaimana caranya sitasi. Udah? Bentar. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman. Saya mau mundur, lihatkan Mendeley. Nah, coba teman-teman ini ya, Mendeley saya klik 2 kali nih, klik, klik, klik. Nah, oke. Nah, teman-teman, coba nggak usah banyak lah, nggak usah banyak, berapa orang lah. Tolong chat Mendeley gitu, Mendeley, Mendeley coba ketik Mendeley. Nah, udah Mendeley ya.
Gak usah semua, gak usah. Dah. Nah, sekarang teman-teman, kita memasukkan Mendeley ini. Nah, ini udah banyak ya karena ini kan jurnal saya bilang 1.000 itu kan. Banyak banget, teman-teman. Iya, udah banyak banget. Saking banyaknya. Tapi enak, teman-teman, kalau udah masukin ke dalam jurnal referensi itu, ya, Mendeley ini. Caranya apa, teman-teman? Teman-teman lihat di sini, teman-teman, kita masukkan ke Mendeley ya. Kita add new file from computer. Kita arahkan jurnal tadi, teman-teman. Nah, jurnal ini saya masukkan yang pertama ya. Klik 2 kali. Set. Dia uploading. Z. Masuk di sini. Ya. Masuk di sini. Gitu kan? Nah, ini dia. Nah, klik 2 kali. Coba kita lengkapkan source-nya. No, 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 no. Nggak mau. No, 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 no. No, 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 no. Ya, saya hilang lagi. Nah, ulang lagi ya. Taruh dulu, teman. Ntar dulu ya. Rame banget di belakang ya. Rame ya. Rame di belakang. Tunggu tuh. Saya klik-klik dulu. Klik-klik. Klik-klik. Lama ya? Kok mau sih? Tadi mau. Bentar, bentar. Kenapa ini? Nggak mau. Kok nggak mau? Nah, ini. Nah, ini ulang lagi ya. Tapi tadi udah masuk sih. Nah, ini si Haris nih. Lalu ini kan. Ini ya. Teman-teman mau nambahin, tambahin boleh klik. Klik. Klik di sini. Klik kanan. Atau teman-teman mau klik. Nah, nih. Tambahin. Tadi si Hari tadi tuh. Nih. Abstraknya mau tambahin boleh. Abstraknya mau tambahin boleh. Boleh. Masukin sini si Haris. Haris tuh di mana toh? Ini Haris toh. Ini Haris. Ini abstrak mau masukin, masukin. Masukin lah abstraknya. Ya, masukin ke sini. Ini abstrak masukin. Oh, dah. Kok cuma segitu toh? Ini oh dia nggak mau ngopi dia, nggak mau ngopi dia. Nah, kalau nggak mau ngopi udah biarin aja. Nggak mau dia ngopi, kita hilangin lagi ya. Oke, apa lagi ya? Di sini yang belum ada apa ya? Eh, Sebenarnya dia butuh ini loh additional information-nya ini dia butuh oke 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 abstrak kemudian URL oke 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 udahlah nggak apa-apa lah biarin deh nggak usah lengkap nggak apa-apa nih dia butuh source sebenarnya ini masih masukin sebenarnya manual juga bisa teman-teman diketik dia jurnalnya diambil dari mana gitu ya itu satu terus kemudian si habis ini kita masukin lagi teman-teman yang mana ya ini pengaruh kualitas layanan kita masuk klik 2 kali masuk. Nah, ini udah. Nih source-nya juga belum ada nih. Nah, year-nya juga nggak ada. Nih, kita lengkapin. Kalau year-nya nggak ada, itu nggak bagus. Year itu harus ada. Year itu harus ada. Ya, year itu harus ada. Nah, ini year-nya. Year itu harus ada. Ya, year-nya ini di tahun 2023. Oke? 2023. Year-nya harus ada. 2023. Jurnal tuh sebenarnya harus ada. Harus. Nah, katakanlah alfa, beta lah gitu ya. Ngarang lah ya. Kamu cari sendiri lah. Main sendiri. Nah, nih, ini tuh, ini nggak lengkap. Karena kalau nggak lengkap, nanti efeknya data pustaka kita nggak lengkap. Nggak bagus. Ya, apalagi kalau ketemu dosen yang itu. Nah, yang teliti banget. Nah, ini. Nggak boleh. Nah, tunggu, tunggu. Ini nih. Ini kenapa ya? Mau ya? Nah, gitulah. Gitu ya teman-teman otak-atik sendiri ya. Saya ambil 2 ya. Ini sudah 3 nih saya masukin kemarin ya. Terus kemudian teman-teman, nah di dokumennya saya nih, saya ambil yang baru. Terus nulis lah gitu ya, nulis gitu. Coba deh, komen dulu. Word, 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 word. Coba komen. Word, word nggak? Word, nah udah. Gitu kan. Komen apa ya? Copy, 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 copy. Enggak, aku mau copy apa ya? Ini katakanlah eh, apa ya? Apa ya? Hmm, apa ya?
judul ya, wes ketik aja lah. Nulis apa ya kita? Kita hal ini, hal ini disinyalir dapat menimbulkan inflasi. Nah, inflasi kan gitu. Kan biasanya kan itu ya teman-teman ya. Apa namanya? Nah, kutipan kan. Nah, kutipan itu teman-teman udah di Word kan semuanya. Nih, teman-teman lihat reference ya. Reference. Nah, nanti teman-teman Word-nya teman-teman add in Mendeley-nya. Gimana cara add in? Nah, file, kemudian teman-teman di sini add in export option gitu kan. Nah, ini. Nah, pokoknya itu lihat sendirilah tutorialnya lah itu. Udah. Kalau saya karena udah menggunakan Mendeley, Mendeley-nya masuk di Word ya. Saya klik Mendeley. Hmm. Saya klik Mendeley saya citasi di sini. Nah, saya gunakan sensing ya. Jadi artinya saya ini dulu. Nah, saya sensing. Nah, ini sudah sensing teman-teman. Jadi yang tadi saya masukin nih alfa beta 2023 Haris ya kan. Nah, ada manik kan gitu kan. Ada 3 yang saya masukin tadi. Ini sudah ya. Nah, sekarang teman-teman tambah lagi ya. Tambah lagi kalimatnya. Nah, ini membuat citasi maka citasi terus kemudian negara akan rugi. Nah, kita bodoh-bodohan aja lah kalimatnya. Kemudian kemudian terjadi keributan. Nah, pokoknya lah. Nah, kan gitu. Terus kemudian teman-teman, nah, di sini teman-teman mau pengen citation settingnya apa? Nah, ini kan APA ya kan. Kita ganti kita IEE. Nah, nih kita update. Nah, terus kemudian referensinya ini ambilnya dari mana? Nah, teman-teman hal ini diselari milih influensi, teman-teman cari ada di mana? Caranya gila keyword, control find gitu. Cari yang ada kalimat-kalimat itu terus gitu ya teman-teman. Nah, misalnya saya ada di sini, teman-teman copy, nah kemudian insert citation. Nah, dia kan jatuhnya jadi IEE. Ya, negara akan rugi. Dia ada di sini, tuh pengaruh kualitas tuh. Oh, jadi 2, ya kan? Kemudian terjadi keributan, ternyata ada di sini, let's say nih di sini. Nah, begitu teman-teman. Ya. Nah, terus kemudian selesai indah semuanya kan gitu. Nah, terus kemudian teman-teman di sini kalau sudah ya teman-teman di sini insert bibliografi kan ini udah selesai nih ceritanya nih. Sudah bab bab 5 gitu kan. Bla 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 bla, udah selesai kan. Lampiran, daftar pustaka gitu kan. Daftar pustaka. Oh, gitu kan. Nah, udah teman insert bibliografinya. Nah, continue. Nah, itu begini teman-teman. Masuk ya yang tadi ya. Begitu. Kalau APA gimana? Udahlah nggak usah diajarin APA. Kita kan nggak pakai APA. Biar fokus ke materi. Oke. Nah, oke teman-teman. Udah diajarin Mendeley, sudah diajarin Publish or Perish. Silakan pertanyaan sebelum saya lanjutkan PPT. Coba. Ada pertanyaan? Atau mau lanjut? Iya, Word. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut PPT-nya. Ya. Tunggu, tunggu. Nggak mau ya? PT saya mana tadi? Dah, PPT ya. Ya, PPT sekarang ya, teman-teman. Nah, sekarang saya lanjutkan, teman-teman ya. Ini yang riset keuangan juga ya, gabung ya. Nggak apa-apa lah, sampai akhir semuanya. Nah, ini. Itu ya, teman-teman. Jadi, itu caranya kita melakukan import ke Mendeley ya. Nah, sekarang kaitan dengan hipotesis dan preposisi ya.
Contoh misalnya di sini saya akan coba membuat hipotesis untuk penelitian kuantitatif dalam manajemen keuangan. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Jadi topik penelitian saya adalah pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan ya. Saya kumpulin tuh semuanya penelitian yang ada variabel struktur modal dan profitabilitas ya. Ingat kita tahu yang namanya struktur modal kan juga nama lainnya leverage ya. Jadi kita harus tahu sinonim-sinonim ya teman-teman. Profitabilitas itu kan ada ROA sama ROE kan. Nah, itu pun juga masuk gitu. Jadi jangan hanya dua itu saja, nanti terlalu sedikit yang masuk ya. Karena kan itu profitabilitas kan menggunakan proxy ya kan. Struktur modal juga proxy kan. Teman-teman mau menggunakan apa? Robbins Q. Teman-teman mau menggunakan apa struktur modalnya? Ya, pakai DER gitu kan, DAR kan gitu. Hmm. Masukin semuanya. Emang sekarang di Mendeley ya? PPT sekarang. Karena PPT loh. PPT kan. Nah, ini. Nah, itu. Terus kemudian teman-teman ya, ini saya contoh keuangan dulu ya. Hmm. Variabelnya teman-teman kumpulin. Oh, ternyata struktur modal dia menggunakan DER, profitabilitas dia menggunakan ROA gitu kan. Karena ingat profitabilitas itu kan proxy. Dia punya banyak, dia punya banyak definisi operasional ya. Nah, hasil temuannya teman-teman bisa lihat di abstrak. Apa dilihat itu? Oh, ternyata DER-nya berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Terus lihat teori yang digunakan, ternyata menggunakan pecking order teori, ya kan? Di mana kalau pakai order teori kan perusahaan akan memilih ya menggunakan dana internal tersebut dulu kan sebelum dia menggunakan dana eksternal gitu. Kemudian hipotesisnya lihat, oh gitu. Relevansinya dengan penelitian Anda? Oh, kan saya meneliti tentang struktur modal ya terhadap profitabilitas. Jadi dia melihat nih bahwasanya ini adalah justifikasi kalau ternyata hasil penelitian saya menuju ke arah negatif. Berarti kita pakai si sari ini gitu. Ya. Oh, gitu kan. Nah, nah misal nih, saya langsung ke sini. Nah, pakai sari nih, gitu ya. Terus kemudian kita cari lagi, oh ternyata nih ya, ini ternyata kita lihat Budi dan Lestari. Ini Budi dan Lestari terjaring ya. Padahal variabelnya dia nggak banget. Dia pakai firm performance, bukan profitabilitas. Terus oke, nggak apa masukin aja. Bisa jadi mungkin bisa kita pakai untuk latar belakang, ya kan? Ingat ya, ketika di depan kan kita kan bicara mengenai general, jadi kamu bisa bicara nih dengan menggunakan penelitiannya Budi dan Lestari. Atau kamu bisa masukkan dalam kajian pustaka, tinjauan pustaka. Kamu pengen bicara, kamu kaitkan dengan firm performance. Ternyata struktur modal dan profitabilitas itu juga berkaitan dengan firm performance. Kan tentu endingnya kan firm performance kan. Tuh performance ya. Terus kemudian teorinya Yusuf juga dia rasio dan profit margin kan nggak masuk, udah nggak pakai. Kemudian yang saya kotakin Handoko itu kan struktur modal DER dengan profitabilitas dan risiko keuangan masuk. Saya tandain, ya kan. Terus juga yang ini saya tandain. Oh ternyata masuk nih struktur modal dia pakai DER, profitabilitas pakai ROA. Saya tandain gitu kan. Terus kemudian saya tandain lagi. Oh Wijaya juga nih berpengaruh nih. Ini saya tandain gitu kan. Terus kemudian ini juga nih berpengaruh ya financial leverage kan itu tutup modal. Nah, dia gunain ROA gitu kan. Nah, DER sama net profit ya berarti kan profitabilitasnya gunain net profit. Leverage-nya atau struktur modal dia pakai DER. Nah, ini kan dia juga bisa return on sales ya untuk profitabilitasnya ya leverage-nya pakai DER kan gitu. Teorinya juga ada signalin teori. Nah, teman-teman. Jadi setelah teman-teman kumpulin mana penelitian yang fokusnya sama dengan penelitian kita, itu teman-teman nanti akan selanjutnya teman-teman bikin kotak gitu ya, bikin kotak. Nah, pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas yang signifikan positif penelitian mana aja, signifikan negatif penelitian mana aja. Nah, ada yang nggak signifikan. Penelitian Fahmi ini nggak signifikan. Jadi dia mengajukan hipotesis DER berpengaruh negatif signifikan terhadap return on sales itu hipotesisnya dia. Tapi setelah kamu lihat di bab 4, di bab pembahasan, ternyata dia nggak signifikan. Boleh, nggak apa-apa, kita ambil. Syukur juga jangan-jangan kita pun juga sama. Berarti kita nanti bisa menggunakan Fahmi kan gitu. Jadi kita teman-teman yang kuantitatif begini caranya yang semua yang pemasaran, yang SDM, yang keuangan begini caranya. Jadi cari yang positif, negatif dan yang tidak signifikan. Gitu. Nah,
Setelah kamu dapatkan begitu, cek ya kalau dalam keuangan ada teori-teori keuangan yang dipakai. Pasti juga di jurusan yang lain juga ada ya. Ada teori-teorinya, teori-teori kepuasan kerja banyak kan gitu. Teman-teman lihat dari mana? Lihat dari penelitian yang dia gunakan gitu. Ya, begitu. Nah, dari situ teman-teman ternyata teman-teman ngambil hipotesis nih. Kalau struktur modelnya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, berarti mendukung pecking order teori. Kalau ternyata dia berpengaruh positif, nah, ini kok pakai kinerja ya, tuh profitabilitas ya. Ini berarti nggak dipakai nih. K2 nggak dipakai teman-teman ya. Saya baru lihat ini kan kinerja ya. Kita kan pakai profitabilitas. Ya udah, hipotesis kita H1 ini aja. Gitu. Ya, itu. Nah, terus kemudian jangan lupa teman-teman gunakan narasi dari penelitian terdahulu. Gunakan narasi dari penelitian terdahulu. Narasi dari penelitian terdahulu adalah mengkompal atau menghubungkan ya tabel-tabel yang di sini. Nih, masuk ke sini nih kalimatnya nih. Nih, jadi sebelum masuk teori, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa struktur modal, khususnya penggunaan utang, memiliki hubungan yang signifikan. Namun arahnya bervariasi. Penelitian syariah, namun demikian, nah terusin itu, terusin. Nah dari sini berarti saya akan mengambil struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas. Jangan ujuk-ujuk keluar. Aduh, saya ketemu mas saya begitu geleng-geleng di dibimbing nggak sih? Mahasiswa saya nggak bakalan saya biarkan ya. Nah, nih monggo. Ini teman-teman yang mahasiswa saya ya, yang enggak usah. Nanti teman-teman silakan ya belajar untuk membuat hipotesis kuantitatif ya berdasarkan minimal dari 20 jurnal penelitian terdahulu. Yang teman-teman pengen kuantitatif, yang mau kualitatif, teman-teman yang mungkin sudah punya bayangan mau ke kualitatif, silakan sama-sama aja ya, 20 jurnal terdahulu. Caranya seperti tadi, gunakan Publish or Perish, kemudian bikin tabel, dan kemudian coba masukkan ke dalam apa Mendeley ya, ke dalam Mendeley. Nah, Bu, sekarang kalau misalnya nih, tadi kan Mendeley itu kan kalau bentuknya ini ya teman-teman ya, bentuknya ada PDF-nya. Kalau nggak bentuk PDF gimana, Bu? Tadi kan udah sempet ya kita tuh. Saya lupa. Saya lupa ternyata kita nih. Oke, teman-teman tolong komen Mendeley. Saya udah di Mendeley soalnya. Teman-teman komen Mendeley. Mendeley nggak nih sekarang kamu? Mendeley nggak nih sekarang? Mendeley nggak? Mendeley nggak sekarang? Udah Mendeley? Masih PPT? Udah Mendeley. Oke. Nah, teman-teman nanti kan ada satu file yang tidak ada PDF-nya, ya kan? Bagaimana Bu caranya? Nah, tadi aku simpen yang namanya Refman. Nah, saya lupa Refman saya itu simpennya di mana. Biasanya kalau dia nggak ada, itu masuk ke download saya. Jadi saya add new, file from computer. Saya masuk ke dalam download saya. Nah, ini Refman saya custom file, saya all file. Nah, ini ada Scholaris. Tolong teman-teman, eh eh chat RIS. Kalau ngelihat RIS tulis RIS nggak? Teman-teman lihat RIS nggak? RIS, nah RIS. Tuh gitu RIS. Nanti saya ajarin cara simpen RIS ya. Teman-teman ini kemudian open ya. Udah, uploading dia tuh. Uploading dia tuh. Udah. Nih, nih sini. Nah ini. Nah ini ya kan yang IPB tadi kan. Nah, udah masuk tuh. Ya kan? Nah, satu lagi deh, satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi kita coba publish or perish. Publish or perish. Mana publish or perish saya? Publish or perish. Publish or perish. Publish or perish. Nah, sekarang saya publish or perish ya teman-teman. Ini sudah publish or perish kan? Nih, publish or perish. Nih, ini kan bahasa Inggris nih. Kita cari yang nggak ada PDF. Tak ajarkan. Nih, nggak ada PDF nih. Nggak ada PDF. Ya toh? Nggak ada PDF. Saya klik ke dalam. Klik. Nah, kalau dia nggak ada PDF, artinya jurnal itu berbayar. Oh, bisa. Bisa. Accept all cookies. Bisa nih, ada nih. Bisa, masih ada. Teman berarti. Udah, kalau PDF mah ada. Udah, nggak apa-apa. Kita cari lagi. Kita cari lagi yang nggak ada PDF.
Cari yang nggak ada PDF. Yang nggak ada PDF. Nih, coba HTML. Helion ya, Helion nih. Oh, Helion nih. 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 Helion, Sarma ya. Mana tadi tuh? Tadi tuh. Helion nih. The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. Nah, nih teman-teman klik 2 kali. Klik. Nah, ada. Masih bisa ya. Masih bisa nih. Mana ya? Let's say. Oke, nggak apa-apa. Let's say ini nggak ada nih. Saya copy nih ya. Gimana caranya teman-teman? Sebenarnya bisa di sini, bisa ke site. Bisa ke sini, atau kita lempar ke Google Scholar, atau langsung di site. Nah, site. Oh, nggak enak dia. Oh, nggak enaknya. Oh, site-nya nggak enak. Oke, di site-nya ke sini aja teman-teman. Helio-nya mana tadi? Ini Helio-nya mana? Nah, nih. Saya copy. Oke, saya masukin ke dalam Scholar. Bentar. Tolong komen Scholar. Komen. Screen-nya nggak jalan, Bu. Hah? Nggak jalan. Nah, coba lihat Scholar enggak? Masih RIS. Oh, udah Scholar ya. Udah Scholar kan? Udah Scholar. Nah, nih yang tadi nih, ya kan? Let's say ini nggak bisa di-download lah. Tadi ini kan? Tadi bukan ini, teman-teman. Bukan. Ini kan tadi. Efek. Oh, tadi bukan ini. IPB kan? Tadi bukan ini. Tadi itu ini. Hmm. Tadi itu yang ini nih. Di impact langsung. Oh, iya kan? Copy kan. Tadi itu dia ini. Hmm. Nah, kita enter. Nah, ini, ya kan? Nah, teman-teman, kalau let's say ini nggak bisa di-download ya, ini kan ada PDF, bisa nih. Caranya site, teman-teman ke Revman ya. Nah, dia nanti simpen di sini downloadnya, ya kan? Nah, terus kemudian teman-teman ke itu, ke Mendeley. Nih, Mendeley. Lama Mendeley itu. Berat soalnya. Jadi yang lebih ringan tuh Zotero ya. Tapi aku belum bisa Zotero. Katanya yang paling ringan tuh Zotero. Zotero paling ringan. Sabar ya. Karena penelitian saya banyak. Nah, kayak gimana tadi? Ini kan kita recently new kan. Kita add new. Ya, kita add new. Ini. Nah, terus teman-teman ke downloads. Terus teman-teman ke nih custom file ini all files. Nah, ini ke series nih. Klik 2 kali. Udah masuk. Nggak perlu punya PDF nggak apa-apa. Nah, Rita Oliveira ya. Begitu teman-teman sekolah. Scholar. Sekarang tuh Mendeley loh. Mendeley. Anda lihat Mendeley kan? Hah? Lihat Mendeley nggak? Lihat Mendeley? Mendeley. Ya kita udah Mendeley. Nah, begitu ya. Udah di Mendeley. Terakhir. Terakhir ini ya teman-teman. Jadi untuk tugasnya riset keuangan digital, tugasnya metode penelitian manajemen, tugasnya buat hipotesis boleh kuantitatif atau kualitatif, berarti kualitatif menggunakan preposisi berdasarkan 20 jurnal penelitian terdahulu. Berarti pakai tabel. Ini ya kualitatif ya teman-teman. Nah nih, kalau kualitatif gimana? Kualitatif lebih agak sedikit, kalau menurut saya tricky ya. Jadi kualitatif itu di sini, ya ini judul penelitiannya. Teman-teman cari yang metodenya juga kualitatif. Ya, kalau misalnya teman-teman lebih banyak di kuantitatif, nanti apa insight yang teman-teman bisa dapatkan? Kalau di kualitatifnya.
Nah, kalau misalnya ternyata Bu, emang saya udah coba Bu kemana-mana dapatnya sedikit, itu bisa jadi gap. Berarti bisa jadi novelty. Kamu bilang bahwa penelitian yang yang menelaah dengan kualitatif itu masih masih terbatas. Gitu. Kan enak kalau dengan menggunakan tabel matrik itu, kamu bisa ngomong apapun, kamu bisa ngomong apapun dan kamu nggak berbohong. Kamu punya datanya. Nah, gini contohnya nih ya. Ceritanya nih kok sudah bikin gini ya untuk teman-teman yang SDM. Nah, metode kualitatifnya kayak gimana? Karena kan kualitatif itu kan banyak. Selain kuantitatif kan tadi kan juga model juga banyak. Itu juga nanti ditentukan yang kuantitatif. Mau model apa? Regresi, ANOVA, bla bla bla. Kalau dia yang kualitatif, apakah dia menggunakan wawancara, fenomenologi, studi kasus gitu kan? Analisis naratif, grounded theory, eksploratif, wawancara, lain tentukan ya. Terus kemudian temuan utama dapat dari abstrak. Abstraknya, kumpulin, masukin. Preposisinya apa? Ya, cari di situ. Bu, preposisinya banyak ya, semuanya masukin. Preposisinya ada 3, Bu. Ya, tiga-tiganya masukin. Gitu. Ketika masukin nanti lebih baik daripada kamu kurang. Karena ketika misalnya lebih kan kamu bisa milih. Kalau bisa kalau orang Jawa ONCI gitu. ONCI, ONCI. Kamu misalnya apa menyiangi bayam ya kan? Ya kan? Kamu bisa memilih mana yang busuk, mana yang enggak kan gitu. Ibu-ibu yang menyiangi. Nah gitu. Jadi masukin aja preposisinya. Nah, ini sama ya teman-teman. Jadi kalau yang kualitatif, mulai dari topik besar kamu apa? Oh, makna loyalitas bagi karyawan generasi milenial tadi kan. Ya kan? Berarti kamu sudah lakukan ya, menelusuri dengan menggunakan tabel ya, tabel tersebut. Ternyata didapatkan dari penelitian ini ya, loyalitas tidak diukur dari masa bekerja. Loyalitas, nah itulah makanya kualitatif itu tinjauan pustaka harus kuat. Kayak saya tuh bilang minimal 40 minimal. Banyak-banyaknya. Betul. Nah, jadi loyalitas sudah diukur menurut penelitian Rizky dan Wulandari. Loyalitas, jadi apa saja statement atau hasil penelitian atau keyword kata yang berhubungan dengan loyalitas itu kamu capture lah. Gitu. Kamu control find. Control find itu kan cuman keluar itu aja. Kalau bahasa Inggris gimana Bu? Ya udah cari padanan bahasa Inggris yang cari. Gitu. Ternyata loyalitas penelitian di Ardiani Kurniawan, loyalitas itu berkaitan dengan ruang aktualisasi dan fleksibilitas. Gitu. Terus kamu juga meneliti tentang budaya dan kepemimpinan. Oh ternyata menurut Melati dan Rani, budaya kepemimpinan itu, nah gitu. Nah dari situ disimpulkan asumsi awal gitu. Mau simpulkan gitu kan. Oh ternyata gitu. Dari sini gitu kamu lihat gitu apa sih yang bisa dipercaya dan dirasakan oleh karyawan milenial terhadap loyalitas gitu dan faktor-faktor apa yang membentuk loyalitas mereka. Nah, itu nggak mungkin kamu cuma sekedar feeling, saya nggak bisa, nggak ada penelitian yang cuma feelingmu aja. Pastikan didukung dengan penelitian-penelitian yang ada gitu ya. Nah, interpretasi kawan milenial tidak merasa loyal karena hanya dinilai di generasi kerja, tapi jadi seberapa besar mereka dihargai. Nah, ini dari mana dia dapat begitu ya? Ada 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 tulisan yang begitu. Nah, terus kemudian preposisi ya menggunakan kata kerja diperkirakan, diasumsi, diduga, dirasakan. Preposisi satu, loyalitas karyawan milenial diasumsikan tumbuh saat mereka memiliki kesempatan berkembang dan peluang untuk aktualisasi diri. Kamu ingin coba nih membuktikan ini gitu. Nah, terus budaya kerja yang suportif dan gaya kepemimpinan transformasinya diduga untuk membentuk loyalitas emosional yang lebih kuat. Kelihatan banget ya, ini kualitatif atau kuantitatif yang mana kelihatan banget. Itu udah kelihatan dari bahasanya aja udah kelihatan ya. Kualitatif itu dia lebih fleksibel ya, nggak kaku. Kalau kuantitatif biasanya kaku. Kalimatnya terdapat pengaruh X terhadap Y gitu. Udah gitu aja kalau kuantitatif tuh. Kemudian sesuaikan dengan konteks lapangan. Bagaimana nih proposisi kamu, logisnya dalam konteks organisasi, industri, atau budaya tempat penelitian kamu. Ingat, preposisi bukan untuk diuji, tapi ditelusuri dan divalidasi melalui data lapangan.
Nah, ini silakan. Kalau kamu, dia harusnya kurang nih, 20 nih. Kurang dia harus lebih tinggi daripada kuantitatif. Jadi kalau misalnya kamu tuh tertarik untuk kualitatif, bikin sekarang. Jadi nanti tugasnya mahasiswa MPM, metode penelitian manajemen dan riset keuangan digital untuk UTS-nya sama nanti. Ya, kamu udah fokus saja kepada penelitian kamu masing-masing. Kamu mau kemana? Ya, kamu mau kemana? Penelitianmu mau kemana? Gitu ya. Jadi nanti kuliah ini bermanfaat buat kamu. Gitu. Pakai untuk penelitian kamu. Memang kan tujuannya seperti itu, teman-teman. Capek ya kayaknya kalau ini ya. Capek deh kayaknya, nggak usah kita kuis. Yang penting kamu meninggalkan jejak-jejak kamu di chat. Ya, tinggalkan jejak-jejakmu. Kalau nggak merasa menulis tadi, tulis sekarang. Biar nanti kamu bisa dapat poin. Ya. Oke, udah selesai presentasi saya. Mau ada pertanyaan? Iya, tinggalkan jejak-jejakmu ke chat. Walaupun nggak ada isinya, nggak apa-apa. Yang penting kayak naruh sendal. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Tidak ada. Kita nanti Zoom-nya setiap minggu ya, menjelang UTS ini. Jadi minggu depan nanti ada lagi Zoom. Gitu. Mohon izin Bu, apakah kalau sudah... Sebentar, pertanyaan tadi ada, Bu. Biasanya jam berapa, Bu? Tunggu, aku baca dulu nih. Ada pertanyaan tadi. Siapa yang bertanya nih yang tadi di mohon izin Bu setelah UN? Jikalau aku sudah pernah ditanyakan izin Bu, apakah di Indonesia ada semacam repositori atau skrip-skrip senior Bu? Jikalau dibolehkan dibagikan tautannya agar kamu dapat memperoleh patokan. Kemudian bolehkah dibagikan juga terkait dengan aturan? Oh ya, itu kalau nggak salah kan di grup bimbingan TA ada ya aturan penulisan skripsi. Minta sama Kaprodi, itu bagiannya Kaprodi. Atau nanti dosen pembimbingnya masing-masing ya. Aturan penulisan skripsinya kita sedikit berbeda ya teman-teman. Bab satu kita, bab dua kita namanya gitu. Cuman istilahnya aja ya teman-teman. Jadi bab tiga itu dia implementasi metode usulan apa metode implikasi usulan apa gitu namanya gitu ya. Mohon maaf belum dapat bertanya langsung dan di depan kamera ya. Oke. Kalau lagi yang lagi ada bertanya siap. Recordernya di share ya Bu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Selamat sore Bu. Jika bertanya ini kan sudah. Ada lagi? Yang pertama Bu tugas dikumpulkan 1 bulan. Nanti saya upload di tempat tugas. Ada lagi? Siapa lagi? Udah? Kalau udah. Ada lagi pertanyaan? Udah. Udah kita foto bersama dulu teman-teman. Ada lagi new message. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik teman-teman kita sama-sama ya. Sukses ya buat kalian ya. Kemudian hari ini tuh bermanfaat ya pertemuan hari ini. Baik teman-teman kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, good. Kita lagi. Ya, rekaman nanti saya share. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Sama-sama Wali. Akhir 3. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih, 3, Bu. 2, 1. Iya, sama-sama. Terima kasih materinya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya materi tadi. Terima kasih banyak. Materinya. Sampai jumpa minggu depan. Dikerjakan tugasnya. Saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.